Kami mendengar di sini bahwa Bapak bersama rekan-rekan berencana membuat suatu wadah yang dinamakan Komite Independen Batak, di mana di sini kami dengar tujuannya untuk mencari tokoh-tokoh bangsa Batak yang mempunyai perhatian kepada masyarakat banyak. Apa yang melatar belakanginya? Terima kasih Pak Sinaga. Jadi melatar belakangnya terbentuknya Komite Independen Batak atau disingkat KIB itu didasari satu kerinduan yang besar dari beberapa orang-orang muda bangsa Batak dan beberapa tokoh-tokoh Batak untuk mendapat sebuah atau tokoh-tokoh bangsa Batak. Kita saat ini sangat-sangat rindu mendapatkan tokoh Batak yang berpikir secara general, secara sentral terhadap bangsa Batak Raya. Jadi kita ingin mendapatkan tokoh Batak yang berpikir bagaimana mengangkat martabat, mengangkat bangsa Batak ini untuk lebih bersatu lagi, untuk memikirkan bangsa Batak secara keseluruhan. Itulah yang melatar belakangnya terbentuknya komite ini, sehingga ada beberapa kita dengan teman-teman bersama-sama sepakat untuk mendirikan Komite Independen Bangsa Batak. Tentunya kedepannya itu mempunyai tantangan yang banyak, khususnya bagi bangsa Batak, Pak. Karena kita tahu juga tantangan di sini tentu menimbulkan suatu gejolak atau polemik pun dengan diadakannya nanti katakanlah semacam penghargaan ini kepada tokoh Batak. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini tata cara bagaimana cara Bapak dalam mewujudkannya dalam bentuk acaranya ataupun tata cara penganugerahan semacam penghargaan itu begitu. Terima kasih. Jadi tentunya setiap upaya-upaya yang dilakukan menghadapi banyak tantangan. Kita tahu akan mungkin akan ada penolakan, tapi mungkin akan tentunya kita akan juga percaya akan ada juga dukungan dari masyarakat Batak secara luas. Tapi kita fokus, kita optimis bahwa karena yang tujuan ini murni dari hati kita, tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada unsur politis. Kita yakin ini akan bisa kita jalankan dengan baik, dan memang kita rencananya acara pengukuhan akan kita lakukan di bulan-bulan Juni tahun 2020 ini. Tapi mengenai bagaimana tata cara itu bisa kita pikirkan ke depannya. Bagaimana cara penganugerahan? Kami lebih fokus saat ini bagaimana ini bisa berjalan. Oleh karena itu kita akan mensurati mekanisme yang kita lakukan. Salah satu adalah kita akan mensurati seluruh punguan perwakilan punguan bangsa Batak di mana pun berada. Lalu kita akan mensurati juga organisasi bangsa Batak atau organisasi Batak yang ada di Indonesia ini. Kita akan mensurati mereka, kita akan perkenalkan diri kita akan perkenalkan komite ini, bahwa Komite Independen Batak ini sudah berdiri. Kita akan sampaikan kepada mereka apa latar belakang, apa maksud dan tujuannya. Dan kita akan nanti minta dari floor, dari seluruh organisasi, dari seluruh bangsa Batak untuk memberikan masukan kepada kita, menominasikan siapa kira-kira tokoh-tokoh yang dipandang cocok untuk disebut, dikukuhkan, dinobatkan, dilegitimasi sebagai tokoh atau pemimpin bangsa Batak. Menurut kriteria KIB yang bagaimana, Pak? Kira-kira kriterianya yang layak menjadi tokoh bangsa Batak? Di buku Falsafah Orang Batak itu ada 8 kriteria. Namun kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh Batak yang sudah sangat sepuh
menjabarkan ada beberapa kriteria lagi. Tapi boleh saya jabarkan, salah satu kriteria itu adalah dia adalah bisa dianggap jadi pemimpin atau raja uluan, atau dia menjadi pemimpin, dia bisa didudukkan jadi terdepan. Yang kedua ada istilahnya seorang tokoh patataring nasoramito, artinya orang yang rela memberikan membantuan kepada masyarakat Bangsa Batak secara luas. Artinya dia dengan segala upayanya, dia tak henti-hentinya, dia sanggup untuk memberikan segala sesuatu yang dikorbankannya kepada Bangsa Batak secara luas. Lalu ada lagi para baul-baul nabolo. Para baul-baul ini artinya orang yang penuh kesabaran, dia seorang betul-betul pemimpin yang sejati. Lalu ada disebut lagi parhatasiat, dia bicara dengan baik. Jadi tokoh itu, pemimpin itu harus menjadi bisa, perkataannya harus bisa didengar dan dipegang, dipercaya. Kalau istilahnya dalam bahasa asing trusted, dapat dipercaya. Lalu jujur, seorang Batak itu jujur, dia memang harus jujur. Lalu ada sikap yang mau berkorban, dia lebih baik saudara-saudaranya, bangsanya, sahabat-sahabatnya yang mendapatkan ketimbang dirinya. Artinya mendahulukan kepentingan orang lain. Lalu ada lagi satu lagi kriteria, si Raja Pargonggong. Dia mengayomi dan dia rela segala sesuatunya demi kepentingan umum. Itu sifat-sifat yang muncul, yang tampak dari seorang tokoh Batak. Itu kira-kira beberapa kriterianya untuk kita pilih menjadi tokoh atau pemimpin Bangsa Batak secara keseluruhan. Jadi Bapak ini tata kerjanya apakah nanti KB ini membentuk suatu komite ataupun seksi-seksi, merupakan suatu organisasi? Benar. Jadi kita di sini ada komite penjaring, kita sebut komisi penjaringan. Dia dengan mekanisme yang ditentukan, dia akan menjaring dengan mekanisme yang kita buat. Dari surat-surat yang kita kirim itu akan ada feedback, akan ada jawaban, dan tentunya dari seluruh masyarakat Batak, komisi ini yang akan mengurus. Lalu ada komisi media, hubungan masyarakat, komunikasi dengan masyarakat. Ada komisi itu, di situ ada termasuklah itu dengan media cetak maupun media online. Lalu ada kita bentuk komisi media sosial. Ini anak-anak muda, orang Batak, mahasiswa akan duduk di komisi ini, komisi media sosial. Lalu ada komisi pendanaan, dan perlu kami sampaikan bahwa pendanaan ini bersifat swadaya, ya. Dari semua kawan-kawan mengumpulkan semampunya untuk bisa menjalankan komite ini tidak akan buat proposal dalam bentuk proposal, tapi kita akan swadaya dari kita semua untuk bisa menjalankan operasional ini sampai bulan 6 nanti. Kira-kira itu komite. Ada komisi hukum juga. Komisi hukumnya. Ya. Jadi tujuannya KIB ini ke depannya apakah berkelanjutan atau hanya semacam pada saat penjaringan sini saja, Pak? Iya. Target kita sebenarnya hanya sampai pengukuhan, sampai kita dapatkan tokoh-tokoh itu yang diusulkan oleh masyarakat Batak secara luas, lalu disaring oleh komite. Jadi kalau boleh saya sampaikan mekanismenya, itu dari komite mensurati semuanya masyarakat Batak, lalu ada feedback, lalu masukan, lalu itu masuk kepada komite, lalu komite akan sampaikan itu komisi, dari komisi naik ke komite, lalu komite memberikan itu kepada dewan juri yang kita bentuk, yang mempunyai latar belakang profesional, ya, dari latar belakang kampus, ada yang dari pengusaha, ada yang dari orang-orang hukum, ada yang pelaku-pelaku bisnis, ada dari tadi akademisi, ya, ada dari awak-awak media dan lain-lain. Itu semuanya akan duduk sebagai dewan juri, dan dewan juri ini nanti yang memutuskan
lalu nama-nama nominasi yang disaring di dalam komite di dewan juri akan naik kembali ke komite, lalu komite nanti akan memutuskan. Lalu setelah itu kita akan sampaikan, kita akan surati orang-orang yang dinominasikan, lalu kita akan bikin penobatan, pengukuhan di bulan-bulan 6, dan kita akan minta tokoh-tokoh Batak yang sudah sepuh, yang sudah sangat kita tahu bagaimana kredibilitasnya dan tahu bagaimana integritasnya, itulah yang akan kita minta dengan hormat untuk mengukuhkan tokoh-tokoh atau pemimpin bangsa Batak ini secara bangsa Batak Raya. Dan setelah itu komite ini dibubarkan. Kita hanya sampai di situ, tujuan kita sampai di situ. Tapi harapan kita setelah terbentuknya, setelah terpilihnya, setelah dilegitimasinya tokoh-tokoh ini, maka mereka lah akan seterusnya. Apabila ada masalah, apabila ada kerinduan, apabila ada program-program yang harus dilakukan di bangsa Batak, maka kita akan menjumpai tokoh-tokoh tersebut untuk segera mengambil langkah-langkah memberikan perhatian kepada bangsa Batak secara keseluruhan. Seperti apa nanti mereka ke depannya, biarlah tokoh-tokoh Batak itu yang akan meneruskan apa yang kita impikan. Jadi secara organisasi komite dibubarkan, tapi kita lihat dampaknya ini akan sangat panjang, manfaatnya sangat panjang bagi masyarakat luas, bangsa Batak terutama. Tapi ini kita tidak akan menjadi kita akan tidak mengeksklusivitas, ya, mengeksklusikan diri. Orang Batak itu bukan mengeksklusikan diri menjadi lebih baik, tapi kita harus bisa ini menjadi satu modal kuat bagi negara kita, bagi kemajuan negara kita. Bukan berarti kita ingin memisahkan diri dengan bangsa lain atau suku-suku lain, tidak. Tapi mari sama-sama kita bangkit, mari sama-sama kita sebagai unsur atau bagian daripada negara, anak bangsa, kita angkat semuanya ini. Jadi itu akan menjadi modal besar bagi kemajuan negara. Oke, terima kasih Pak. Dan terakhir, apakah Bapak optimis rencana ini akan berjalan dengan baik? Sangat. Saya sangat optimis. Saya kebetulan dengan teman-teman, dikelilingi teman-teman yang luar biasa. Kami memang orang-orang biasa, ya. Di komite ini hanya orang-orang biasa. Tapi kami punya impian yang luar biasa demi kemajuan bangsa Batak, demi kemajuan bangsa ini. Dan saya sudah melihat komitmen dari teman-teman. Saya sudah lihat bagaimana mereka bekerja. Kami ada beberapa kali menyelenggarakan satu event dengan keberadaan yang dengan apa adanya, event itu bisa berjalan dengan baik. Dan kami pun yakin bahwa saya terutama optimis bahwa ini akan bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Itu salah satu wawancara kami dengan Ketua Komite Independen Batak, Bapak Tagor Arwan. Dan kita harapkan juga ke depannya segala rencana Komite Independen Batak akan berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih.